Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ida Fadila dan pada video ini saya akan membahas salah satu isu hak asasi manusia yang sempat menjadi perhatian publik di Indonesia baru-baru ini, yaitu dugaan pelecehan seksual yang melibatkan sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia melalui grup percakapan digital. Sebelum membahas kasusnya, perlu kita pahami bahwa HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan harus dihormati oleh semua orang. Salah satu bentuk HAM adalah hak untuk memperoleh rasa aman serta hak untuk dihormati martabat dan kehormatannya. Menurut saya, kasus ini menarik untuk dibahas karena menimbulkan pertanyaan penting. Apakah tindakan yang dilakukan di ruang digital, bahkan dalam grup yang bersifat privat sekalipun, tetap dapat dikaitkan dengan pelanggaran HAM? Menurut saya, jawabannya adalah iya. Sebab, meskipun dilakukan di ruang privat, tindakan yang merendahkan, mengobjektifikasi, atau bahkan melecehkan seseorang tetap dapat bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia yang menjadi salah satu nilai dasar HAM. Awalnya, kasus ini mencuat setelah beredarnya tangkapan layar percakapan yang berisi komentar bernuansa seksual dan objektifikasi terhadap perempuan, yang kemudian memicu perhatian publik karena dianggap tidak sesuai dengan nilai penghormatan terhadap sesama. Jika kita tinjau dari perspektif HAM, setiap orang itu memiliki hak untuk dihormati, martabat dan kehormatannya, sebagaimana tertulis dalam pasal 28G ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Menurut saya, yang perlu diperhatikan dalam kasus ini bukan hanya tempat percakapannya, tetapi juga isi dan dampaknya. Karena ketika seseorang dijadikan objek komentar yang bersifat seksual atau merendahkan, persoalannya tidak lagi sekedar tentang kebebasan berbicara, tetapi persoalan tersebut sudah berkaitan dengan penghormatan terhadap martabat manusia. Saya juga berpendapat bahwa kasus ini menunjukkan masih adanya anggapan bahwa pelecehan verbal merupakan hal yang biasa selama tidak dilakukan secara langsung kepada korban. Padahal, penghormatan terhadap HAM itu tidak hanya berkaitan dengan tindakan fisik, tetapi juga dengan cara seseorang diperlakukan dan dibicarakan. Karena itu, saya melihat kasus ini bukan hanya sebagai persoalan etika, tetapi juga sebagai persoalan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan bahwa pelecehan itu tidak selalu berbentuk dalam tindakan fisik. Di era digital seperti sekarang ini, perkataan ataupun komentar yang merendahkan seseorang juga dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan menciptakan lingkungan yang tidak aman. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa ruang digital tetap harus menjadi ruang yang menghormati martabat dan hak setiap individu. Pandangan ini sejalan dengan pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu Arifah Fauzi, yang menegaskan bahwa pelecehan terhadap perempuan, termasuk yang dilakukan melalui ruang digital, merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi. Sebagai penutup, kasus ini mengingatkan kita bahwa penghormatan terhadap HAM tidak hanya diwujudkan melalui kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga melalui bagaimana cara kita berkomunikasi dan memperlakukan orang lain. Oleh karena itu, kesadaran untuk menghormati martabat sesama perlu untuk terus dibangun, baik di dunia nyata maupun di ruang digital.